Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai perasaan dia terhadap Gemini di bulan Juli 2020. Dia di sini adalah seseorang yang bernilai dengan kalian ya, Gemini. Mungkin itu pasangan, mantan, atau bisa aja gebetan gitu ya. Di sini saya akan coba reading untuk kamu ya Gemini, tentang perasaan dia. Oke, saya shuffle dulu ya kartunya untuk Gemini. Perasaan dia terhadap Gemini di bulan Juli 2020. Perasaan dia terhadap Gemini di bulan Juli 2020. Oke. Di bottom of the deck ada the Fool. Kemudian saya akan ambil juga dari Chakra Wisdom ya. Perasaan dia terhadap Gemini di bulan Juli 2020. Oke. Di sini ada grow ya. Saya buka dulu ya kartunya satu persatu Gemini. Di sini ada kartu The Tower. Wow. Lalu ada kartu Queen of Swords. Kemudian ada kartu Five of Wands. Lalu ada kartu Seven of Cups. Kemudian ada kartu Ten of Pentacles. Lalu ada kartu The Empress. Kemudian ada kartu Nine of Cups. Dan ada kartu Strength. Libra, mungkin kamu berdealing dengan Aquarius. Ini tuh Scorpio, Aries, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Taurus, Leo ya. Yang paling kuat ada Aquarius, Aries, Scorpio ya, Scorpio, Aries, terus Libra, Taurus, dan Leo ya. Atau ini hanya energi saja, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya Libra. Libra di sini aku rasa ya, bagaimana sih perasaan dia terhadap Libra? Di sini dia merasa hubungan ini mungkin sudah berakhir ya. Dia merasa hancur perasaannya ya. Mungkin dia mencoba gitu, sudah mencoba untuk membangun hubungan ini ya dengan begitu kokoh, tetapi ternyata hubungan ini sulit untuk dipertahankan sehingga hancur jua
gitu ya. Aku rasa ya ini kuat kemungkinan hubungannya memang sudah berakhir ya di sini. Kalaupun di sini belum berakhir hubungannya, aku rasa dia merasa hancur ya perasaannya dan pikirannya gitu. Ya, dia ada perasaan hancur atau dirinya merasa hancur gitu. Dan dia mungkin akan melakukan suatu perubahan ya di sini dengan hadirnya The Tower. Aku rasa ya di sini mungkin sebagian dari kalian di sini sudah memiliki hubungan yang berkomitmen ya, dimana mungkin kalian sudah menikah gitu ya. Untuk sebagian di sini yang sudah menikah, rumah tangga ini, kerukunan dalam rumah tangga yang sangat membahagiakan ini tiba-tiba hancur ya. Ada tower moment dimana juga bisa jadi ini perceraian ini gitu membuat terkejut kalian sendiri dan juga dia gitu. Kehancuran keluarga yang bahagia ini sangat-sangat membuat terpuruk dan terkejut ya untuk kalian gitu di sini. Kalau misalnya hubungan ini masih tetap berjalan di sini, ada yang dia merasa terkejut gitu ya. Mungkin awalnya hubungan ini sangat membuat dia bahagia, tetapi tiba-tiba merasa sangat down gitu ya, terpuruk ya. Karena ada perubahan yang sangat drastis yang membuat dia kaget gitu. Awalnya membahagiakan, kemudian kok jadi gini gitu ya. Itu di sini. Kemudian di sini ada Queen of Swords ya. Ya, ini kuat kemungkinan hubungan yang sudah berakhir ya. Ada The Tower dan Queen of Swords. Ada jika ini rumah tangga gitu, ada perceraian di sini ya. Dan dia merasa sebetulnya dia merasa kecewa, merasa down banget gitu ya. Terpuruk gitu ya. Tetapi dia mencoba untuk menutupi semua perasaannya itu gitu. Dia mencoba terlihat tegar, kuat gitu ya di depan kamu Gemini di sini. Walaupun perasaannya hancur di sini ya, tetapi dia mencoba tegar di sini ya. Agar mungkin terlihat berwibawa gitu ya, atau mungkin terlihat dia tidak terlalu memikirkan itu, padahal dia sangat-sangat down di sini ya, Gemini. Kemudian di sini ada The Empress ya. Tentunya dia merasa kalau hubungan ini hubungan yang bisa membuat dia nyaman. Dia merasa kamu itu bisa membuat dia nyaman, Gemini sebetulnya. Tetapi di sini dia harus mengikuti mungkin ya jalan kehidupan ini gitu ya, harus berakhir gitu. Sehingga dia terlihat mungkin tidak peduli dan tidak terlihat sedih gitu. Dia terlihat tegar, kuat gitu. Di sini. Menurut dia, kamulah yang membuat dia bahagia. Kamulah yang bisa membuat dia nyaman. Untuk sebagian dari kalian, di sini kalian sebetulnya sudah berkeluarga ya. Di sini mungkin kamu sudah menjadi ibu dari anak-anak gitu ya. Dan dia cukup bahagia dan nyaman dengan kamu sebagai pasangannya gitu ya. Kalau misalnya pria yang nonton ini ya, ini pasangan ya. Kalau pria yang menonton ini, kamu merasa, kalau Gemininya itu pria, jadi kamu merasa dialah, kamu bisa membuat dia nyaman gitu. Tetapi kalau yang nonton ini Gemini ini wanita, maka dia merasa kamulah seseorang yang bisa membuat dia nyaman gitu untuk menjadi pasangannya. Ya pada intinya seperti itu. Maaf ya belibet gitu bahasanya. Kemudian di sini ada Five of Wands ya. Aku rasa ini berkaitan suatu perdebatan mungkin ya, perdebatan di antara kalian berdua.
Yang memicu hubungan ini berpisah atau memicu konflik ya di sini adalah suatu perdebatan di antara kalian berdua. Satu dengan yang lain seperti ingin menang gitu ya, seperti bertempur gitu aku rasa di sini. Kalian berdua seperti bertempur gitu ya di medan perang di sini ya, dan kalian mencoba mengeluarkan jurus-jurus kalian mencoba mengandalkan gitu ya, ego kalian ya, mencari pembenaran atas ego masing-masing gitu ya di sini. Di sini ada suatu perdebatan di antara kalian berdua yang memicu konflik di dalam hubungan kalian di sini ya. Dan aku rasa dia juga cukup ego ya, egonya cukup tinggi. Dia juga merasa bahwa dia melakukan hal yang benar bagi dia gitu. Jadi dia tetap pada prinsip atau egonya di sini ya. Dia merasa puas gitu ya. Di sini ada Nine of Cups. Dia merasa puas dengan hal-hal yang memang menjadi pegangannya gitu ketika mungkin berkomunikasi dengan kamu gitu. Ketika mungkin berkomunikasi dengan kamu dan di sana ada suatu perdebatan gitu, dan dia berpegang pada suatu hal yang dia yakini, itu membuat dia merasa puas karena dia merasa benar gitu ya di sini. Sehingga mungkin tidak ditemukan titik temu ya kalau misalnya masing-masing memegang egonya gitu tanpa melihat sudut pandang dari lawan bicaranya gitu ya. Di sini ada Seven of Cups ya. Oke. Di sini perdebatan aku rasa dipicu dengan keinginan masing-masing ya. Jadi masing-masing aku rasa memiliki keinginan yang bisa jadi berbeda gitu ya. Mungkin dia merasa keinginannya tuh berbeda dengan kamu, dan mungkin kamu juga merasakan itu gitu ya. Jadi tidak ditemukan jalan searah gitu di sini, sehingga menimbulkan suatu konflik. Di sini ada kartu Strength ya. Kartu Strength. Dia mencoba untuk kuat ya akan keputusan atau kehidupannya dengan situasi seperti itu gitu ya. Dia merasa kalau dia happy ya, dia bahagia dengan pendapatnya, dia merasa puas ya dengan pendapatnya, dia akan pertahankan itu ya di dalam dirinya. Emang di sini cukup kuat juga ya, dia memegang dan yakin dengan dirinya sendiri di sini. Dia juga benar-benar yakin dengan keinginan-keinginan dan harapan-harapannya gitu ya. Di sini aku rasa memang ego juga berperan ya besar di sini yang membuat hubungan ini aku rasa tumbang gitu ya. Di bottom of the deck ada the Fool. Aku rasa dia ingin memulai sesuatu hal yang baru di sini ya. Bergerak maju, memulai sesuatu hal yang baru walaupun di depan terlihat ada resiko gitu. Tetapi dia akan ambil resiko tersebut. Aku rasa dia ingin meninggalkan situasi ini ya, ingin meninggalkan kekalutan ini sehingga dia ingin bergerak maju gitu ya. Memulai sesuatu yang baru ya, entah hubungan baru atau mencari orang baru. Di sini dia ingin bergerak maju ya di sini. Dan jelas juga di Chakra Wisdom ada grow ya, pertumbuhan di sini. Dia ingin melepaskan diri, aku rasa ya, melepaskan diri dari situasi ini. Mungkin ingin melepaskan dari situasi ini dengan kamu, ingin melepaskan diri dari perasaannya dengan kamu gitu ya. Jadi dia ingin mengubah semua pandangannya gitu ya tentang hubungan ini gitu, sehingga dia ingin bergerak. Aku rasa dia ingin move on ya, ingin bertumbuh gitu ya. Walaupun di sana ada resiko ya di proses pertumbuhannya itu, resikonya entah dia belum tentu bertemu dengan orang yang baik, atau resikonya belum tentu dia mendapatkan seseorang yang bisa membuat dia bahagia seperti kamu membuat dia bahagia. Tetapi memang dia akan ambil situasi pertumbuhan itu, langkah tersebut ya. Dan di sini memang ada situasi perubahan yang cukup signifikan ya di sini. Ya, dia
bertumbuh dan dia juga mempelajari gitu ya. Banyak belajar dalam hubungannya dengan kamu. Dan itu sebagai pembelajaran untuk dia gitu ya. Dia banyak belajar gitu ya intinya di sini. Kurasa dia ingin bergerak maju untuk meninggalkan situasi yang kalut ini. Dia ingin, aku rasa, bergerak, move on ya. Ada perubahan yang ingin dia lakukan di dalam dirinya karena mungkin memang hubungan ini sulit untuk dipertahankan ya. Menurut dia, aku rasa di sini. Oke, cukup ya. Oke, cukup ya. Tetap semangat ya Gemini. Kalaupun dia memang ingin memulai kehidupan dia gitu ya dengan jalannya gitu, kamu doakan saja dia, dan kamu pun harus bisa gitu ya untuk bisa bertumbuh dan berkembang untuk diri kamu sendiri dan menemukan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri juga ya Gemini. Jadi kalian sama-sama bertumbuh gitu. Oke, cukup ya untuk readingannya perasaan dia terhadap Gemini di bulan Juli 2020. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. Oke, see you next time. Bye-bye.